Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Rizna Family. Hari ini aku akan lanjut membahas soal latihan jawaban SKB Kesehatan 2019-2020. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, agar channel aku dapat berkembang dan muncul di beranda kalian kalau aku update latihan soal plus jawaban terbaru loh. Oke, jangan lupa. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu soal nomor 1. Pada saat umur berapa seharusnya vaksinasi BCG harus diberikan pada bayi? A. 1-2 tahun, B. 1-3 bulan, C. 3-6 bulan, D. 6 bulan sampai 1 tahun, atau E. 2 tahun ke atas. Sebelum kita menjawabnya, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu vaksinasi BCG. Vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin adalah vaksin yang diberikan untuk melindungi diri terhadap tuberkulosis atau TB, yaitu penyakit infeksi yang terutama menyerang paru-paru. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa fungsi pemberian vaksin BCG, kita harus menjawab atau mencari jawabannya yang berhubungan dengan TB atau infeksi paru-paru. Jadi jadwal pemberian vaksinasi BCG harus diberikan pada bayi sebelum berusia 3 bulan. Jika usia bayi sudah lebih dari 3 bulan, dianjurkan untuk terlebih dahulu dilakukan uji tuberkulin. Vaksinasi BCG bisa diberikan jika uji tuberkulin menunjukkan hasil negatif. Tempat penyuntikan vaksin BCG yang dianjurkan yaitu pada lengan atas. Jadi jawabannya adalah B. Pada saat umur 1-3 bulan harus divaksinasi BCG. Dan ketika sudah lewat dari umur 3 bulan harus ada uji tuberkulin. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Salah satu hormon yang berperan dalam memproduksi air susu ibu setelah kelahiran bayi adalah hormon A. Prolaktin, B. Testosteron, C. Kalsidiol, D. Adiponektin, E. Luteinizing. Sebelum kita menjawabnya, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hormon. Hormon adalah hasil berupa zat kimia yang dihasilkan organ dalam tubuh manusia, yaitu dari kelenjar endokrin yang berguna untuk dapat membantu dan memicu fungsi organ yang ada di dalam tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan kelima fungsi hormon di atas. Fungsi testosteron sebagai perkembangan seksual pada lelaki, sedangkan fungsi kalsidiol berperan untuk mengetahui status vitamin D dan dapat mendorong penyerapan kalsium usus. Sedangkan fungsi adiponektin yaitu berperan mengontrol sebagian proses dalam metabolisme. Sedangkan fungsi luteinizing yaitu berfungsi merupakan hormon reproduksi yang mempengaruhi kerja ovarium. Sedangkan prolaktin yaitu hormon yang diproduksi salah satunya di bagian payudara. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu hormon prolaktin. Oke, kita lanjut untuk pembahasan soal nomor 3. Yang tidak termasuk dari hak pasien adalah A. Pasien didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. B. Pasien menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. C. Pasien mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya. D. Pasien mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Atau E. Pasien memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Dari kelima pilihan jawaban di atas, yang termaksud hak-hak pasien adalah A. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. B. Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moral maupun spiritual. D. Pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. E. Pasien memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Jadi, jawaban yang tidak sesuai dengan hak-hak pasien adalah C. Pasien mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya, karena itu bagian dari kewajiban pasien. Jadi jawaban yang benar adalah C.
Oke, kita lanjut pada soal yang keempat. Di bawah ini terdapat hal informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka kecuali A. Untuk kepentingan kesehatan pasien, B. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, C. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, D. Permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau E. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis dan menyebutkan identitas pasien. Jadi jawabannya adalah E. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis dan menyebutkan identitas pasien. Riwayat data pasien bisa digunakan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, tapi tidak menyebutkan identitas pasien. Identitas pasien harus dirahasiakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Di bawah ini yang termasuk narkotika golongan 3 adalah A. Ganja, B. Kodein, C. Morfin, D. Petidin, dan E. Sabu. Baiklah, sebelum kita menjawabnya, dengarkan dulu penjelasan dari saya ya. Golongan 1, daya adiktif sangat tinggi, dilarang untuk pengobatan, hanya digunakan untuk penelitian. Golongan ini terdapat 65 jenis, contohnya ganja, kokain, heroin, dan sabu. Sedangkan golongan 2, daya adiktif tinggi, berguna untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh, morfin, petidin. Golongan ini terdapat 86 jenis. Sedangkan golongan 3, daya adiktif ringan, berguna untuk pengobatan. Contohnya kodein. Jadi jawabannya adalah B, karena ganja dan sabu merupakan golongan nomor 1 dan morfin dan petidin merupakan golongan nomor 2. Demikian penjelasan dari latihan soal plus jawaban SKB Kesehatan 2019-2020. Jangan lupa subscribe ya, agar aku melanjutkan channel ini untuk membahas soal latihan SKB 2019-2020. Jangan lupa ya. Oke, see you next time. Bye-bye.